Ya, bentar ulun panggil. Karena ulun duduk di samping, berdiri di samping pian berarti sudah habis waktunya pian berceramah. Karena soalnya dilanjutkan zikir sama doa ustadz yang lain. Oke. Tenang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar setia radio dakwah Darussalam dimanapun Anda mendengarkan siaran langsung kami, baik melalui radio ataupun di live streaming di link rds.samarinda.com. Tidak lupa kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Majelis Iftar Masjid Raya Darussalam Samarinda. Bertepatan pada hari Selasa pada tanggal 18 April 2023 atau 27 Ramadan 1444 Hijriah. Waktu berbuka jatuh pada pukul 18:17. Dan tidak lupa kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak Ibu berikan, baik berupa kue ataupun uang pada sore hari ini. Dan semoga apa yang Bapak Ibu infakkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah menjelang berbuka yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Haidar Rahman LC MUD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan di penghujung hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan dan taufik bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang mulia ini. Perlu diketahui bahwasanya waktu saat ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Karena seorang yang berpuasa itu berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, juga para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, ibadah puasa yang sudah sampai sekian hari ini, kita sudah di hari yang ke-27 yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan taufik kepada kita hingga kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan mudah. Sejatinya merupakan salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kita bersikap wara'. Wara' itu dari kata-kata waw, ra, ain, dari 3 huruf ini yang
maknanya itu secara bahasa artinya berhati-hati. Sikap wara' ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dan kemudian dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang wara', yaitu berhati-hati dalam mengambil langkah hidup kita, berhati-hati dalam mengambil apa yang menjadi hak kita dan apa yang bukan menjadi hak kita. Hal ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mengatakan al-halalu bayyinun, perkara-perkara yang halal itu sudah jelas. Perkara yang halal itu artinya yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia halal. Wal haramu bayyinun, dan perkara-perkara yang haram itu juga sudah jelas. Ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, sudah itu dilarang, maka dia haram. Namun kemudian ada perkara yang berada di antara dua kelompok ini, berada di antara halal dan haram. Nabi mengatakan wa bainahuma mushtabihatun, dalam riwayat yang lain wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara keduanya, yaitu antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang kalau dilihat dari satu sisi dia kok lebih dekat kepada haram, kalau dilihat dari sisi yang lain kok ternyata dia itu halal-halal saja gitu. Nah, untuk perkara yang demikian ini bagaimana kita bersikap? Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk wara'. Ketika Nabi mengatakan famanittaqasyubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, yang dia berhati-hati untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat ini. Perkara yang syubhat adalah perkara yang tidak diketahui statusnya secara pasti, apakah dia halal ataukah dia haram. Kemudian sikap kita lebih menghindarinya daripada kemudian kita terjerumus ke dalamnya. Nah, ini merupakan sikap yang hati-hati yang sudah dipuji oleh Nabi. Orang yang melakukan ini, yang dia menghindari perkara-perkara yang meragukan, yaitu perkara syubhat, maka orang tersebut adalah istabra'a lidinihi, dia berlepas dari perkara-perkara yang buruk dalam rangka untuk menjaga keutuhan agamanya. Nah, orang ini dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengandaikan, mengumpamakan posisi perkara syubhat itu seperti apa sih? Nah, Nabi kemudian menyampaikan ala wa inna likulli malikin himan. Setiap raja itu punya wilayah yang enggak boleh dimasukin. Itu namanya himan. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Wilayah yang terlarang untuk dimasuki yang milik Allah di muka bumi ini adalah perkara-perkara yang haram. Nah, maka kalau diibaratkan dengan wilayah seperti ini, syubhat itu adalah yang berada di sisinya. Dia mendekati ke haram tetapi masih masuk dalam batasan wilayah halal. Kalau diumpamakan dengan perumpamaan yang lain, ada penggembala menggembalakan kambing di tepi jurang. Di tepi jurang ada rumputnya, boleh-boleh saja merumput gitu. Boleh-boleh saja memberikan makan bagi kambingnya di tepi jurang itu karena ada rumput yang segar. Tetapi siapa yang menjamin kalau kambingnya itu nanti akan selamat di tepi jurang, nggak ada yang tergelincir, nggak ada yang terpeleset ke tepi jurang? Siapa yang menjamin? Oleh sebab itu, kedudukan untuk menjauhi perkara syubhat ini berdasarkan hadis ini adalah sama halnya seperti penggembala yang menggembalakan kambing di tepi jurang.
Jangan-jangan nanti dia mendekati jurang dan kemudian tergelincir kambingnya, maka binasahlah kemudian hewan-hewan ternak yang digiringnya itu. Nah, demikian pula kita sebagai hamba Allah ketika menggiring diri kita ini, jangan sampai mendekati perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka perkara-perkara yang tidak jelas ini hendaknya kita hindari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dalam tausiah ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, kemudian para jamaah sekalian, juga para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada. Ada satu doa yang dahulu pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi, sepupu beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana Nabi mengajarkan Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah diriku itu dengan perkara yang halal dari perkara-perkara yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadikanlah diriku ini tidak butuh kepada siapapun, karena engkau telah menganugerahkan fadl, keutamaan bagi diriku ini, dan aku tidak membutuhkan siapapun kecuali engkau ya Allah. Maka doa ini mungkin sering kita dengar diucapkan oleh para imam kita selepas salat, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan di dalam sunannya, sebagai bentuk latihan kita agar kita itu dicukupkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang halal saja, tidak serakah untuk mengambil perkara-perkara yang tidak jelas, apalagi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini saja mungkin pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka ini tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang wara', hamba yang hati-hati, tidak serakah terhadap perkara-perkara yang tidak jelas, namun mencukupkan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah nanti. Sembari menunggu azan maghrib, nanti kami serahkan kepada moderator untuk kita berzikir menanti azan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun di sambutan Pak. Sambutan di Pelita 2, pom bensin, seberang pom bensin Pak, ada masuk Pelita 2, masuk situ. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله اللهم أسألك بك آمنت وعلى رزقك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله